Kisah ini dimulai dengan seorang bapak-bapak yang tak lain ia adalah seorang guru di SMA Boseok Putra. Ia harus bekerja lembur karena sebentar lagi akan dimulainya ujian nasional. Ketika sendirian di ruang kantor, ia mendapat hal yang janggal. Ia lantas memeriksanya dan ternyata jendelanya terbuka, padahal murid lain sudah menutupnya. Ia malah mendapat teror dengan suara-suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Di sisi lain, sekelompok murid sedang melakukan ritual bunsin saba, seperti mendatangkan makhluk halus, mungkin di Indonesia semacam kayak jelangkung. Mereka terus melakukan permainan untuk mendatangkan makhluk halus ataupun arwah. Di tengah permainan, kejanggalan pun menimpa mereka. Bahkan dengan kemunculan suara geledek yang merewaskan dan membuat mereka ketar-ketir kabur. Mereka juga meninggalkan salah satu temannya yang terjatuh dan tidak memikirkannya. Tapi mereka semua terhenti ketika melihat wali kelasnya sedang terkapar tak sadarkan diri. Film pun dimulai ketika seorang YouTuber bernama So Jung-wan yang merupakan murid kelas 3 di SMA Boseok Putra. Lalu ia pun memperkenalkan semua temannya kepada pengikutnya. Murid ini bernama Yoon Jae-hyuk, murid paling cerdas di kelas mereka. Selanjutnya dua murid paling populer yaitu Haruto dan Kim Jung-kyu. Yang ini namanya Ji-hoon. Kemudian yang memiliki julukan Michael Jordan yaitu si Park Jeong-woo. Selanjutnya dua murid paling ganteng di kelas mereka Yoshinori dan Asahi. Lalu pria yang baru masuk bernama Yoon-suk dan Moshino. Cita-citanya menjadi anak K-pop yaitu bernama Bang Yedam. Dan menurut saya, cowok yang paling ganteng dari semuanya yaitu bernama Kim Do-young. Ia adalah ketua kelas paling ditakuti. Dengan kepribadiannya yang galak, jutek, sisain yang kayak gini. Haha. Scene beralih ketika Kim Jung-kyu mengambil susu kotak untuk para murid di kelasnya. Ia dimarahi lantaran selalu mencuri susu tersebut. Padahal jumlah siswanya ada 20 murid saja. Lalu jam makan siang pun tiba. Salah satu dari mereka tidak menyentuh sedikit pun kadaharan tersebut. Padahal semua murid memakan semuanya dengan beki. Kejanggalan pun mulai datang kembali ketika murid lain datang membahas soal permainan bola yang kekurangan pemain. Dari kelas 3 yang bermain hanya 10 orang saja. Tetapi murid lain jumlahnya 11 orang. Kim Do-young merasa heran padahal ia sudah 11 orang pas. 맨날 한 개씩 더 챙겨가는 놈이 이놈의 자식이냐? Lalu Park Jeong-woo memberitahu kepada teman-temannya bahwa mereka bermain hanya 11 orang saja, bukan 10 orang. Kim Jung-kyu juga memberitahu bahwa guru juga memberi susu kotak hanya 20, bukan 21, padahal jumlah mereka semua ada 21 murid. Setelah memastikan bahwa memang benar jika murid di kelas 3 hanya ada 20 orang saja, lantas Kim Do-young memberitahu semuanya jika di kelas mereka ada setan yang bersemayam di kelas mereka. Lalu semuanya tidak percaya begitu saja kepada Kim Do-young bahwa di kelas mereka ada setan. Tapi Kim Do-young membenarkan jika salah satu dari mereka semua ada setan yang gentayangan. Bang Yedam yang mendengarkan musik, ia sangat terhuas tatkala suara itu tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Semua murid merasa sangat ketakutan. Kim Do-young berinisiatif untuk menangkap hantu itu dengan tangannya dan meminta bekerja sama dengan murid lain. Choi Young-sik lantas memasang perangkap jika hantu takut dengan kacang merah. Tapi Haruto malah memakannya dengan sangat lahap. Yoon Jae-hyuk selalu disibukkan dengan aktivitas belajarnya setiap malam. Tak heran jika ia sangat pintar dan gigih mengejar impiannya itu. Para murid tinggal di asrama sekolah. Ketika tidur sendirian, Ji-hoon direwaskan dengan bola basket yang terjatuh dengan sendirinya. Ditambah temannya datang dari bawah selimut. Dan tiba-tiba
Keesokan paginya, Asahi yang sedang melukis, ia dicurigai sebagai hantu penunggu kelas 3 karena So Jung-wan mematai Asahi. Scene dilanjutkan Kim Jung-kyu menanyakan loker Haruto yang digembok, kenapa ia tidak pernah membukanya. Tak lama kelas pun dimulai. Di saat tengah-tengah pelajaran, mereka semua direwaskan dengan kunti yang muncul di video. Dan tiba-tiba Kim Jung-kyu terus bertanya siapa hantu tersebut yang bersemayam di kelas mereka. Akan tetapi salah satu murid mencurigai Haruto adalah hantu yang selama ini ada di kelas tersebut, karena Haruto memiliki kulit yang pucat seperti hantu vampir, yang putih pucat namun glowing. Ketika salah satu murid ingin membuktikannya dengan metode dari dalam buku yang ia telah baca, bahwa dengan menyatukan tangannya membentuk seperti persegi kotak, maka ia bisa membuktikannya. Namun ia malah rewel saat jendelanya ditabrak oleh burung gagak sampai paeh. Lalu murid lain mencocokologikan dengan salah satu lukisan yang tak lain itu merupakan hasil karya Asahi. Ditambah lagi suhu badan Asahi sangatlah dingin, berbeda dengan murid lainnya. Mereka semua sangat marah kepada Asahi. Fitnah yang mereka layangkan kepadanya tidaklah terbukti. Ketika Asahi sedang melukis, ia hanya berdoa untuk meminta keselamatan. So Jung-wan yang melihatnya salah mengartikan apa yang dilihatnya itu tidaklah benar jika ia sedang melakukan ritual. Mereka semua merasa tidak enak karena telah menuduhnya jika Asahi adalah hantu. Scene dilanjutkan So Jung-wan yang sedang ngevlog. Ia memulai aksinya kembali dengan membuat konten horor bahwa ada hantu yang bersemayam di kelas mereka. Ia sampai niat membawa alat pendeteksi makhluk goib. Bukannya takut, ia malah bersemangat mencari sesosok makhluk goib. Di satu sisi, Yoon Jae-hyuk selalu tertindihan setiap malamnya oleh makhluk goib. Tapi kali ini Yoon Jae-hyuk terpengaruh dengan kondisi badannya itu yang sangat lelah, sampai nilai ujiannya turun drastis. Kemudian Park Jae-woo tidak sengaja menginjak garam milik temannya, yang membuatnya juga ingin meminta garam tersebut supaya terhindar dari hantu. Ya kali pakai garam ah. Melihat konten YouTube milik So Jung-wan trending karena video tentang makhluk goib yang bersemayam di kelas mereka, Kim Do-young pun marah dan tidak menyukai konten tersebut karena itu adalah hal yang tak perlu dipublikasikan meski tidak ada wajah mereka. 그 소금 혹시 남냐? Tiba-tiba Asahi melayangkan ucapan yang membuat semua orang merasa syok kembali, bahwa hantu itu adalah si Haruto yang diam-diam membagongkan itu. Di tempat lain, Yoon Jae-hyuk telah bekerja sama untuk membuktikan siapa hantu tersebut. Ia juga telah memasang kertas yang berisikan mantra-mantra yang cukup ampuh untuk membakar hantu. Dan ternyata Asahi adalah cucu dari seorang dukun ternama. Tak heran jika Yoon Jae-hyuk meminta bantuan agar ia dijauhkan dari tertindihan. Setiap malam Haruto selalu memberikan air teh kepada Yoon Jae-hyuk agar ia bisa tertidur nyenyak karena selalu bergadang untuk menjadi yang terbaik. Ketika ingin tidur, Haruto merasa terbakar di belakang punggungnya. Dan ternyata memanglah benar bahwa Haruto adalah hantu yang selama ini bersemayam di kelas mereka. Saat di pagi hari, Yoon Jae-hyuk berterima kasih kepada Asahi karena jimatnya sangatlah ampuh dan bisa tertidur nyenyak. Kim Jung-kyu yang sangat bahagia lantaran hari ini adalah tepat 100 hari pacaran. Ia pun membawa boneka beruang untuk sang kekasih. So Jung-hwan terus memikirkan masa depan YouTube channelnya itu. Ia memutar otak supaya pengikutnya itu terus bertambah, karena hantu itu tidak pernah menampakkannya lagi. Kejanggalan pun mulai bermunculan ketika guru mereka meninggalkan kelas tersebut. 얘들아 잠깐 자습하고 있어? Lalu benda di depannya bergerak sendiri. Yang tak lain itu adalah ulah So Jung-wan yang telah meneror mereka semua demi sebuah konten. Lalu lukisan pun tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya. So Jung-wan bahkan tidak berhenti begitu saja. Ia terus melakukan aksi terornya kepada teman sebangkunya, yang mulai membuyarkan situasi menjadi berantakan.
Yoon Jae-hyuk sepertinya sudah mengetahui jika hantu di kelas itu adalah teman sekamarnya, si Haruto, karena ia tidak memiliki bayangan tubuh seperti manusia pada umumnya. Kim Do-young mengetahui jika Seo Jung-wan mengupload untuk kesekian kalinya, padahal ia sudah diperingati untuk tidak mengupload video konten horor tanpa sepengetahuan wali kelas mereka yang belum pulih sepenuhnya. Mereka pun berdebat sampai pertemanan mereka berantakan karena konten. 좋지. 이러다 우리 학교 선생님들이 알기라도 하면 그러면 Scene beralih ketika Yoon Jae-hyuk dan Asahi membicarakan bahwa hantunya sudah ketahuan. Ia sebentar lagi akan mengungkapkannya. Sementara itu, Seo Jung-wan berniat jahat kepada Kim Do-young lantaran ia kesal. Ia lalu ingin menakuti Kim Do-young dengan suara setan, tapi itu semua berbalik arah kepadanya. Ia malah diteror oleh hantu yang tak lain itu adalah ulah Haruto yang mencoba menyelamatkan Kim Do-young. Keesokan paginya, Yoshi meramal Park Jae-wo karena ia sangat jago membaca tarot. Yoshi juga meminta Park Jae-wo untuk berhati-hati ke depannya. Park Jae-wo lantas marah karena ia tidak percaya dengan hal semacam itu. Ia merasa sangat aneh jika Haruto mendapat ramalan yang tidak biasa manusia bisa dapatkan. Scene beralih ketika mereka akan mengadakan uji nyali di sekolah tepat pada tengah malam. Mereka pun sangat bahagia karena bisa melakukannya. Pada malam harinya mereka kedatangan tamu yang membuat mereka tidaklah takut. Alhasil mereka berdua lolos untuk pertama kalinya. Padahal Haruto dan kawan-kawan sudah semaksimal mungkin untuk menakuti mereka semua. Lalu Haruto pun memulai aksinya sebagai setan. Ia juga sangat cepat. Para tamu mulai ketakutan tatkala hantu tersebut meneror mereka semua. Park Jae-wo yang tertinggal, ia tak sengaja tergelincir yang membuat ia juga takut dengan Haruto yang merupakan hantu gentayangan. Park Jae-wo yang tak sadarkan diri, ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah kejadian yang menimpa Park Jae-wo, semua murid berkumpul dan saling menuduh satu sama lain. Siapa hantu tersebut yang telah menyebabkan kegaduhan? Tak lama Yoshi pun mengeluarkan HP-nya, lalu memutar suara yang menyebabkan Haruto ini kepanasan. Yoon Jae-hyuk yang melihat lantas menghentikan mereka semua, karena Yoon Jae-hyuk tidak tega melihat Haruto tersiksa dengan suara tersebut. Tubuh Haruto pun menjadi sangat aneh. Scene dilanjutkan Haruto yang membesuk Park Jae-wo di rumah sakit. Ia meminta maaf karena membuat Park Jae-wo shock melihat dirinya. Anehnya, hanya bisa dilihat oleh Park Jae-wo saja, tidak dengan ibunya yang tidak bisa melihat Haruto. Lalu Yoon Jae-hyuk datang menghampiri Haruto dan mengatakan kalau ia sudah mengetahui jika Haruto bukanlah manusia. Ia juga merasa kasihan kepada Haruto karena kesepian dan menanggung beban semuanya. Dari pojokan ternyata Kim Do-young mendengarkan semua pembicaraan mereka berdua. Dan hanya murid kelas 3 yang bisa melihat Haruto. Tak lama Kim Do-young membongkar semuanya di depan teman yang lainnya, bahwa Haruto lah hantu tersebut. Haruto pun tidak bisa mengelak lagi tentang rahasianya sudah terbongkar. Hatinya pun hancur seketika. Semua temannya membenci dirinya. Dan tiba-tiba ternyata satpam tersebut adalah bapaknya si Haruto. Pantas saja jika bapak ini selalu mengawasi kelas 3. Di satu sisi, si bapak merasa sangat sedih karena ditinggalkan Haruto. Ia ternyata menyimpan abu Haruto di loker milik mendiang Haruto ketika ia masih sekolah 10 tahun lalu. Arwahnya menjadi penasaran karena ia tidak bisa menyelesaikan sekolahnya lantaran jatuh sakit sebelum kelulusan. Sampai menghembuskan napas terakhirnya, ia tidak lulus. Tak lama Haruto pun membantu bapaknya. Scene dilanjutkan Kim Do-young yang membuat pemilihan hak suara terhadap Haruto, bahwa ia akan mengusir Haruto. Akan tetapi semua murid merasa keberatan dengan tindakan Kim Do-young.
Lalu Haruto pun menjenguk Pak Jeongwoo untuk kedua kalinya. Namun lagi-lagi Pak Jeongwoo tidak mau mendengarkannya. Bahkan melihatnya saja tidak mau. Tak lama hak suara pun dimenangkan oleh Haruto yang harus tetap tinggal di kelas 3. Ditambah Pak Jeongwoo juga memilih Haruto untuk tetap bertahan. Singkat cerita, wali kelas mulai menyadari jika Haruto bukanlah manusia. Ia adalah arwah penasaran selama 10 tahun lebih, yang bersemayam di kelas 3. Ia pun sangat marah kepada Haruto dan menyuruhnya untuk pergi dari kelas itu. Bahkan ia mengancam jika muridnya memanggil nama Haruto maka ia akan dihukum, dan meminta Kim Do-young melaporkannya. Yoon Jae-hyuk tidak bisa berbuat apa-apa ketika nilainya dipertaruhkan jika menolong Haruto. Semua teman-temannya mengabaikan Haruto. Lalu Kim Jung-kyu dan Yoon Jae-hyuk tidak bisa menolong Haruto. Bahkan ketika di asrama mereka mengabaikannya begitu saja. Sampai akhirnya Haruto menjadi tak kasat mata dan menjadi transparan. Mereka semua tidak bisa melihat Haruto lagi. Namun mereka merasakan kehadiran Haruto yang selalu ada di sisi mereka dan selalu membantunya. Saat di pagi hari, Yoon Jae-hyuk menegur Kim Do-young untuk menerima Haruto meski ia seorang hantu. Padahal dulu Kim Do-young dan Haruto sangat dekat. Tak lama wali kelas membawa dukun untuk menghilangkan arwah Haruto yang bersemayam di loker. Mereka semua sangat syok melihat abu Haruto yang akan dihancurkan. Lantas mereka tidak diam begitu saja. Ia menahan dukun dan wali kelas yang berusaha keras mengusirnya. Dan Haruto pun muncul kembali di hadapan mereka. Kim Do-young pun meminta maaf. Lalu Haruto pun kembali seperti biasanya. Dan ia menjalani aktivitasnya sedia kala. Mereka semua menerima Haruto apa adanya meski ia adalah seorang hantu. Sampai tiba waktunya mereka semua lulus dan impian Haruto pun menjadi kenyataan. Ia akhirnya bisa lulus dengan teman-temannya setelah menunggu selama 10 tahun lebih. Film pun tamat.